Pada video sebelumnya kita sudah menghitung ANOVA dengan menggunakan Excel, tepatnya one way ANOVA jadi satu independent variable. Kita sudah menghitung 3 atau lebih grup untuk melihat apakah ada perbedaan antara 3 atau lebih grup itu. Kita pakai Excel. Kalau Anda yang ingin cuma memakai ANOVA, Anda tidak perlu terlalu banyak mengerti, maka itu sudah cukup. Tapi pada video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menghitung secara manual dari ANOVA. Tujuannya saya adalah supaya kita memahami sesungguhnya ANOVA itu melakukan apa. Jadi ANOVA menetapkan bahwa ada perbedaan di antara grup itu. Bagaimana caranya ANOVA menemukan perbedaan itu? Maka kita coba melakukannya dengan menghitung secara manual. Nah, kita sudah mengerjakan contoh ini. Jadi ada 5 kelas paralel, ada nilainya, kita mau memeriksa apakah ada perbedaan di antara kelas A, B, C, D, dan E dari min-nya. Kita pakai, karena ini lebih dari satu grup, lebih dari 2 grup, maka kita pakai ANOVA, kita pakai di Excel. Dan kita dapat seperti ini. Kita ketemu F-nya 3,75, F kritikalnya 2,52. Karena F lebih besar dari F kritikal, maka H0-nya ditolak. Artinya ada di antara kelas A, B, C, D, E ini yang memiliki min yang tidak sama atau significantly berbeda dengan yang lain. Nah, pada video ini kita akan coba lihat bagaimana caranya ANOVA menemukan perbedaan ini. Jadi untuk sementara kita tidak perhatikan dulu angka yang P, ini tidak usah kita perhatikan, kita perhatikan yang F dulu. Bagaimana memperoleh nilai F ini? Nah, nilai F ini didapat dari perbandingan antara variasi antar grup dibanding dengan variasi di dalam grup. Jadi ini katakanlah angka ini menunjukkan variasi antar grup. Ini menunjukkan variasi atau varians ya, tapi tidak tepat rumusnya, ada modifikasi dari rumus varians. Jadi kita anggap aja begini. Ini variasi antar grup dan variasi di dalam grup. Jadi kita lihat di sini, ini dalam grup kelas A misalnya ya. Maka nilai-nilainya ada variasi, mungkin yang paling rendah dari 6,7 sampai 7, berapa ya? 8,2 misalnya yang tertinggi. Ada variasi. Di sini juga ada variasi. Ini ada variasi dalam grup, variasi dalam grup, variasi dalam grup. Kita lihat juga antar grup ini ada variasinya. Nah, caranya dari ANOVA adalah dia perbandingan antara variasi antar grup dibagi dengan variasi dalam grup. Kalau variasi antar grup jauh lebih besar dari, atau besar ya, lebih besar dari variasi dalam grup, maka dia simpulkan bahwa ada perbedaan di antara ketiga kelas ini. Kalau perbedaan antara variasi antar grup dengan variasi dalam grup tidak terlalu jauh, maka disimpulkan tidak ada perbedaan di antara grup ini. Jadi prinsip dasar daripada ANOVA adalah membandingkan antara variasi antar grup dengan variasi di dalam grup. Nah, tentunya ada nilai kritikal ini yang kita dapat dari tabel. Tapi kita cari dulu di sini, jadi F adalah perbandingan antara variasi antar grup dibagi dan variasi dalam grup. Kalau perbandingan ini besar, maka disimpulkan ada perbedaan di antara grup. Oke, jadi kita pahami dulu ini apa, nanti cara hitung saya akan jelaskan kemudian. Untuk menghitung itu, kita perlu punya degree of freedom. Jadi ini ada degree of freedom 4. Degree of freedom antar grup itu apa? Degree of freedom antar grup berarti jumlah grup dikurangi 1. Kita tahu degree of freedom selalu jumlah sampel kurang 1. Jadi ada 5 grup kurang 1 jadi 4. Kalau degree of freedom di dalam grup seperti apa? Yaitu berarti jumlah dari degree of freedom semua grup. Jadi grup A degree of freedom-nya 12 kurang 1 jadi 11. Ini 13 kurang 1 jadi 12. 14 kurang 1 jadi 13. 12 kurang 1 jadi 12. 14 kurang 1 jadi 13. Jadi itu jumlah data dikurangi 1. Ini kalau dijumlahkan, hasilnya 60. Atau dengan kata lain, kita jumlahkan ini semua, kemudian kita kurang 5. Jadi jumlah semua dikurangi jumlah kelompoknya, jumlah grup atau jumlah kelas. Kita akan ketemu di sini 60. Nah, sekarang ini apa? Ini adalah sejenis, kita hitung variasi ya, saya sebut aja variasi. Ini variasi antar grup, ini variasi di dalam grup. Jadi variasi dalam grup, kita mulai dari sini dulu ya, dari yang ini, variasi dalam grup. Variasi dalam grup itu gimana caranya? Caranya saya hitung satu grup, ini saya kerjakan setiap grup. Jadi grup A, kelas A misalnya, saya hitung rata-ratanya di sini. Setelah saya hitung rata-rata, saya hitung dari tiap angka ini, beda terhadap rata-rata kuadratnya berapa. Beda terhadap rata-rata kuadrat berapa. Saya akan coba contohkan ini di Excel. Jadi ini yang tadi, sekarang saya coba hitung dulu rata-rata.
rata-rata dari setiap grup. Jadi ini rata-rata dari grup ini. Oke, ini angkanya saya buat lebih banyak di belakang komanya dulu. Oke, seperti itu. Jadi ini rata-rata dari tiap grup. Kemudian saya hitung beda dari tiap angka ini terhadap rata-rata. Saya copy aja dulu. Saya copy ke sini. Saya hapus saja angka-angkanya. Oke. Jadi di sini adalah sama dengan yang ini dikurangi rata-rata kuadrat. Kemudian yang bawahnya ini juga saya buat supaya angkanya beberapa angka di belakang koma, jadi oke, 3 angka di belakang koma. Kemudian yang ini adalah tentunya sama dengan yang ini kurang rata-rata pangkat 2. Dan seterusnya. Saya pakai rumus saja. Jadi kurang, saya copy semua. Saya sudah ketemu. Kemudian saya lakukan yang sama juga. Oh, ini 2 yang bawah ini karena 0, saya tidak ada datanya, saya harus hapus. Saya lakukan yang sama untuk semua kelas B, C, D, E. Seperti itu. Ini ada yang tidak ada datanya, saya harus hapus. Ya, seperti itu. Maka saya sudah hitung semua ini. Kemudian saya hitung per grup, saya jumlahkan ini. Jadi jumlah dari selisih kuadrat tadi, saya jumlahkan. Kemudian jumlah ini saya jumlah lagi. Jadi kelima angka ini saya jumlahkan lagi. Misalnya, sum dari kelima angka ini. Maka saya ketemu 16,928, itulah angka yang di sini. Jadi variasi di dalam grup adalah saya hitung rata-ratanya, kemudian saya hitung selisih dari angka terhadap rata-rata, saya kuadrat, kemudian saya jumlahkan per grup, kemudian saya jumlah total semua grup. Itulah saya dapat variasi dalam grup. Sekarang bagaimana caranya saya hitung variasi antar grup? Untuk menghitung variasi antar grup, maka kita melihat di tabel ini. Jadi ini adalah rata-rata untuk kelas A, rata-rata kelas B, rata-rata kelas C, rata-rata kelas D, rata-rata kelas E. Itu adalah rata-rata per grup. Nah, sekarang saya mau hitung rata-rata keseluruhan data. Jadi saya hitung average dari keseluruhan data ini. Nah, saya ketemu ini rata-rata dari keseluruhan data, yang ini rata-rata per kelas. Kemudian saya hitung selisih antara rata-rata per kelas dengan rata-rata keseluruhan, saya kuadratkan. Jadi ini sama dengan ini kurang rata-rata keseluruhan kuadrat. Demikian juga yang sebelahnya. Supaya lebih gampang, maka ini saya buat jadi seperti itu. Saya tinggal copy saja. Maka saya sudah dapat. Ini adalah selisih antara rata-rata kelas dengan rata-rata keseluruhan kuadrat, dapat yang ini. Rata-rata kelas kurang rata-rata keseluruhan kuadrat, dapat yang ini, dan seterusnya. Nah, angka ini saya harus kalikan dengan jumlah datanya. Kita tahu kelas A, jumlah datanya ada 12, kelas B ada 13, dan seterusnya. Jadi saya tulis di sini, 12, 13, ada 14, ada 12, dan ada 14. Ini saya kalikan. Jadi sama dengan ini dikali B20. Setelah saya kalikan semuanya ini, hasil perkalian ini saya jumlahkan. Di sum dari B21 sampai F21.
Nah, 4, 2, 40. Itu angka yang di sini. Jadi kita sudah dapat angka ini yang menunjukkan variasi di antara grup. Kalau yang tadi dan ini, angka yang kita peroleh di bawah ini adalah variasi di dalam grup. Kalau kita sudah peroleh variasi antar grup dan variasi dalam grup, maka kita sudah bisa menghitung. Jadi angka ini disebut SS atau sum dari square. Sum square difference sebenarnya. Sum jumlah dari kuadrat perbedaan. Kalau ini MS mean dari square difference. Mean square-nya didapat dari mana? Dari sum square dibagi degree of freedom. Jadi kalau kita hitung, angka ini dibagi ini, maka kita ketemu sama dengan angka mean square ini. Kemudian mean square dari di dalam grup, angka ini dibagi angka ini. Jadi sama dengan ini bagi ini. Maka kita ketemu mean square within group, di dalam grup, ini mean square antar grup. Kemudian berdasarkan mean square ini kita bisa ketemu nilai F-nya, yaitu mean square antar grup dibagi mean square di dalam grup. Kita ketemu 3,7574. Nah, kalau kita sudah ketemu angka ini, maka sekarang apakah angka ini menunjukkan bahwa antar grup itu variasinya sangat besar, signifikan lebih besar daripada di dalam grup. Kita harus bandingkan dengan F critical. Nah, F critical itu kita ketemu dari mana? Kita harus lihat di tabel. Jadi kita ingat, kita pakai alpha sama dengan 0,05, kemudian degree of freedom kita antar grupnya 4, dalam grupnya 60. Kita pergi melihat pada tabel. Nah, ini salah satu tabel dari distribusi F. Tabel distribusi F saya dapat dari website ini. Jadi kita lihat degree of freedom yang pertama itu yang antar grup. Kita punya degree of freedom 4, kita pakai alpha 0,05. Kemudian kita punya degree of freedom di dalam grup adalah 60, jadi yang ini. Jadi 60 dan 4, maka kita ketemu F kritikalnya ini, 2,5252. Nah, itu yang ada di sini, 2,5252. Jadi kita sudah bisa menghitung F, kita sudah bisa hitung F kritikal, maka sekarang kita tinggal lihat. Kalau F lebih besar dari F kritikal, artinya variasi antar grup itu secara signifikan lebih besar dari variasi dalam grup, maka kita simpulkan bahwa di antara grup ini terjadi perbedaan. Jadi dengan menunjukkan cara hitung manual ini, saya harap kita bisa paham apa itu ANOVA, Analysis of Variance. Analysis of Variance adalah dia ketemukan satu angka F yang merupakan perbandingan antara variasi antar grup dengan variasi dalam grup. Jika variasi antar grup berbanding variasi dalam grup, ketemu satu angka yang lebih besar dari batasnya, dari batas kritikalnya, maka kita anggap bahwa ada perbedaan antar grup. Jika lebih kecil dari batas kritikalnya, maka kita simpulkan tidak ada perbedaan antar grup.